Reva Lee yang sempat menjadi sorotan publik setelah insiden mengejutkan terkait asistennya yang memberikan obat tanpa resep kepada sang anak, kini tengah berbahagia merayakan momen spesial dalam hidupnya. Iya, hari ulang tahun putranya Al menjadi perayaan penuh kebahagiaan dan syukur bagi Reva yang selama ini telah melewati perjalanan hidup penuh tantangan demi memastikan kebahagiaan dan kesehatan sang buah hati. Dalam perayaan yang berlangsung sederhana namun hangat, Reva Lee tampak tak mampu menyembunyikan rasa haru melihat Al yang kini tumbuh dengan sehat dan ceria. Sebagai seorang ibu, momen ini merupakan pengingat atas perjuangan panjang yang telah dilaluinya untuk menjaga dan melindungi putranya dari berbagai cobaan yang datang. Alhamdulillah rasanya bersyukur banget anak saya tumbuh sangat sehat gitu, walaupun banyak trouble masalah, tetapi bersyukur masih diberi kesehatan sama diberi umur untuk bisa merayakan bersama teman-temannya. Perjuangannya panjang, lika-likunya pasang surut. Single mother pasti ngalamin semuanya, dari omongan negatif, positif, cuma satu doang sih, tetap bertahan, berusaha, semuanya demi anak, gitu aja sih mas. Tentunya sebagai orang tua sedih gitu, tetapi bagaimanapun masih diberi rasa syukur anak saya masih sehat, tinggal menjalankan pengobatan. Rencana sih mau ke Pineng setelah mungkin lebaran gitu. Untuk kedepannya mohon doanya untuk semuanya, semoga Dede Al ini sehat, bisa kembali ceria secara mental ataupun fisik. Berat dan bersyukur aja sih. Lebih lihat ke sisi bersyukurnya, bahwasannya sampai di tahap ini anak saya masih memiliki fisik yang cukup kuat untuk bertahan setelah apa yang terjadi. Kalau untuk masih bisa rayain ya karena memang udah saya prepare gitu sebelum tahu ada kejadian itu gitu. Dan memang saya sangat ingin merayakan supaya anak saya tahu bahwasannya di balik trauma yang terjadi, saya sebagai ibu pengen memberi hiburan ataupun berkumpul bersama teman-temannya supaya dia bisa melupakan hal-hal yang memang pernah terjadi dengan Neni yang tidak baik itu. Seperti itu sih. Pasti banyak lah, justru karena nangis-nangis itu, karena banyak kepedihan itu ya. Tapi bersyukur saya selalu ketemu orang baik, punya abang baik, punya om baik, punya teman-teman baik yang mereka semua itu mungkin dikirim sama Allah untuk mempermudah rezeki saya, mempermudah jalan saya dalam membesarkan anak ataupun berjuang sebagai single mother. Itu aja sih. Jika menengok ke belakang, beberapa waktu lalu publik dibuat terkejut oleh unggahan selebgram Reva Lee yang menceritakan pengalaman memilukan tentang anaknya yang dibiarkan dalam situasi membahayakan oleh asisten rumah tangganya. Sang asisten diketahui memberikan obat tanpa resep kepada anak Reva, sebuah tindakan yang berujung pada kondisi kesehatan sang anak yang memburuk. Akibatnya, anak Reva mengalami muntah-muntah hebat hingga harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Kejadian tersebut tentu menjadi mimpi buruk bagi Reva sebagai seorang ibu. Rasa panik, marah, dan khawatir bercampur menjadi satu saat melihat putranya terbaring lemah di ruang perawatan. Reva tidak hanya merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya dipercaya untuk membantu, tetapi juga merasa terpukul oleh kenyataan bahwa nyawa sang buah hati hampir terancam akibat kelalaian tersebut. Dengan dukungan dari keluarga dan kerabatnya, ia membawa kasus ini ke ranah hukum. Lantas seperti apa kelanjutan proses hukum Reva Lee atas asisten rumah tangganya tersebut? Kasusnya kemarin terakhir saya udah serahin ke pengacara saya karena memang banyaknya kesibukan. Saya pribadi juga lagi ada opening, lagi mau acara gemoy, terus fokus jaga gemoy karena udah trauma ya, nggak percaya sama neni-neni, jadi harus langsung pantau. Jadi kalau untuk kasusnya ya udah diproses sih, udah ditahanan ya terakhir sih kabarnya gitu. Udah saya serahkan ke pengacara saya.
Kembali lagi saya udah serahkan ke kuasa hukum saya udah menyampaikan, saya udah tumpahkan keinginan-keinginan saya. Jelasnya kalau ditanya seorang ibu ya saya ingin berjalan semaksimal mungkin lah atas semua perbuatan yang dia lakukan kepada anak saya ataupun pihak-pihak tertentu seperti itu. Untuk pihak keluarganya memang banyak pro kontra ya, menangkis beberapa, bahkan memberi option-option yang di luar konteks, tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Saya serahkan ini kepada kuasa hukum dan dengan bukti-bukti yang ada di tangan saya gitu. Harapan saya anak saya mudah-mudahan baik-baik aja nanti setelah cek medis. Terus anak saya bisa kembali ceria sebagai ibu. Mudah-mudahan usaha saya, segala pekerjaan saya demi anak saya mudah-mudahan dipermudah jalannya. Terus juga nanti dapat neni juga yang baik, yang bisa sayang anak saya, itu aja sih. Selesai sudah Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.